Ini bukan cerita horor, ini kisah nyata di salah satu sekolah di Arab sana. Ini adalah kisah tentang janji seorang anak laki-laki yang akan membuat kita semua merenung sejauh mana kita menjaga nama baik orang tua kita hari ini. Ada seorang siswa duduk di bangku SMA, dia dikenal sangat aktif, tapi ya namanya anak muda, sesekali dia bikin ulah sampai harus berurusan dengan ruang kepala sekolah. Abu Abdillah, beliau adalah kepala sekolahnya, memanggil anak ini. Orangnya santun, tapi kali ini pelanggarannya tidak bisa didiamkan begitu saja. Di akhir percakapan, Abu Abdillah memberikan kalimat pamungkas yang biasanya bikin murid manapun gemetar. Besok, saya ingin ayahmu datang menemui saya. Kita perlu bicara. Seketika, wajah anak ini pucat fasih. Ekspresinya berubah drastis. Bukan sekedar takut, tapi seperti ada beban berat yang menghantamnya. Dia memohon dengan sangat. Saya minta tolong, Abu Abdillah, tolong, jangan panggil ayah saya. Saya janji akan jadi yang terbaik. Saya akan lakukan apapun untuk membanggakan sekolah. Tapi saya mohon, jangan panggil ayah saya. Abu Abdillah sempat membatin ketika itu. Apa ayahnya segalak itu sehingga dia setakut itu ya? Atau orang tuanya mungkin sudah berpisah. Dia tidak ingin ada ayahnya di sini. Karena kasihan melihat kesungguhan anak itu, beliau akhirnya setuju untuk memberikan kesempatan kedua. Sejak hari itu, ada yang aneh atau ajaib. Anak ini berubah total 180 derajat. Dia bukan cuma jadi murid baik, tapi jadi mesin penggerak di sekolah. Siaran radionya paling ditunggu. Kegiatan non-akademiknya cemerlang. Dia seolah-olah menjadi obor yang membakar semangat teman-temannya. Prestasi demi prestasi dia torehkan. Abu Abdillah sampai kagum, luar biasa anak ini. Hanya karena takut ayahnya dipanggil, dia bertransformasi sehebat itu. Sampai akhirnya, di penghujung semester, Abu Abdillah iseng bertanya kepada wakilnya tentang latar belakang keluarga anak ini. Jawaban sang wakil justru membuat jantung beliau seakan berhenti berdetak. Ayah anak itu, dia sudah lama meninggal, Pak. Bingung dan penuh tanya, Abu Abdillah memanggil anak itu kembali ke ruangannya. Dengan suara lembut, beliau bertanya, "Nak, kenapa kamu merahasiakan ini? Kenapa waktu itu kamu memohon agar ayahmu tidak dipanggil padahal beliau sudah tiada? Kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya saja?" Maka anak ini menunduk lalu menjawab dengan kalimat yang menggetarkan hati. Dia mengatakan, "Ayah saya meninggal saat saya masih kecil dan saya dibesarkan oleh ibu saya sendirian. Saat saya masuk SMA, ibu saya berpesan, 'Nak, ayahmu memang sudah tiada, tapi dia tetap hidup lewat akhlak dan perilakumu. Orang akan melihatmu dan berkata, ini adalah putra si fulan. Maka berbaktilah pada ayahmu meskipun dia sudah tiada, meskipun dia sekarang sudah di alam kubur, dengan cara tidak meninggalkan citra yang buruk untuknya.'" Dia melanjutkan dengan suara bergetar, "Saat Anda ingin memanggil ayah saya teringat pesan ibu saya. Saya tidak ingin memberitahu Anda bahwa ayah saya sudah meninggal hanya agar Anda merasa kasihan pada saya. Saya ingin menunjukkan karakter yang baik sebagai bentuk bakti saya kepada ayah, supaya orang tahu bahwa ayah saya tidak gagal mendidik saya." Subhanallah. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini memberikan kita sebuah tamparan yang lembut. Ternyata berbakti kepada orang tua itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Bakti itu tidak berhenti saat nafas mereka berhenti. Dan nama baik itu adalah warisan. Menjaga akhlak adalah cara kita mengirimkan hadiah untuk orang tua kita yang sudah wafat ke alam kubur mereka. Kebaikan kita atau amal soleh kita bisa menjadi pahala jariah untuk orang tua kita yang sudah wafat. Dari kisah ini kita belajar tentang kekuatan didikan ibu. Seorang ibu yang hebat bukan hanya yang menyuapi anaknya, tapi yang mampu menanamkan akhlak, harga diri, dan tanggung jawab ke dalam jiwa anaknya. Dan kabar baiknya, prinsip hidup yang kuat itu membawa anak ini terbang tinggi. Hari ini, anak yang dulu memohon agar ayahnya tidak dipermalukan itu, dia telah sukses menjadi seorang pilot. Dia membuktikan bahwa meski ayahnya sudah di bawah tanah, namanya tetap bisa harum setinggi langit lewat perilaku sang anak. Bagi kita para orang tua, tetaplah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahi anak yang saleh. Ingat doa yang diajarkan di dalam Al-Quran yang diucapkan oleh seorang Nabi, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkan untukku anak-anak keturunan yang saleh. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fiik.